Baik, tafadhol, dengan senang hati kepada Buya Anwar Abbas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang terhormat Prof. Fahmi, Ustadz Bakar Nasir, dan kawan-kawan sekalian yang saya muliakan. Saya mungkin juga ya memberi alas ya terhadap pembicaraan saya ini bahwa yang namanya politik itu kan bicara tentang kekuasaan. Saya pernah dituding karena statement-statement saya ya saya ini patut dipecat, dan mereka mau mendesak saya untuk dipecat sebagai pengurus MUI karena saya menurut mereka sudah bicara tentang politik. Jadi nampaknya menurut mereka MUI jangan bicara-bicara tentang politik, jangan bicara tentang ekonomi, jangan bicara tentang hukum, tapi cukup bicara tentang agama. Mereka tidak tahu bahwasanya yang namanya agama Islam itu adalah mengatur seluruh kehidupan kita ya. Dari yang masalah yang sekecil-kecilnya masuk toilet gitu ya, makan, sampai mengurus masyarakat, mengurus ekonomi, mengurus bangsa dan negara. Lalu kata menurut saya ya, ya adalah sangat salah ya kalau mereduksi agama Islam hanya membatasinya kepada persoalan-persoalan agama dalam makna yang sempit. Dan kesan saya pemikiran-pemikiran yang seperti ini memang tumbuh subur di negara-negara barat ya, termasuk Amerika, dan kawan-kawan kita yang lulusan-lulusan sana juga banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang dikembangkan dan berkembang di barat tersebut, sehingga mereka menginginkan supaya ulama ya bicara tentang hal-hal yang bersifat ritual saja ya. Dalam bahasa orang-orang di barat sana ya, agama cukup bicara di gereja, sementara urusan publik itu adalah urusan raja dan urusan pemerintah. Dan saya rasa untuk konteks kita Indonesia ya, negara kita bukan negara sekuler seperti di barat sana. Nah, negara kita juga bukan negara agama ya, tapi negara kita adalah sebuah negara yang dibangun dan disepakati tahun 45, tanggal 18 Agustus 45, sebuah negara yang berbentuk republik, di mana yang menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara di sini adalah, di negeri kita ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan Pancasila, tapi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu bisa kita baca secara jelas di pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi saya tidak menemukan kata-kata bahwa negara kita adalah berdasarkan Pancasila. Tapi yang saya temukan adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itulah sila pertama. Oleh karena itu ya, sila pertama itu harus mewarnai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Akan mewarnai sila pertama kedua, akan mewarnai sila ketiga. Sila pertama kedua ketiga mewarnai sila keempat. Sila pertama kedua ketiga keempat akan mewarnai sila kelima. Dan kelima-lima sila itu ya sudah diterjemahkan ke dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita bicara politik ya, saya melihat ada dua macam politik di negeri ini. Yang pertama adalah politik kekuasaan, ya, di mana mereka melakukan aktivitas untuk bagaimana caranya supaya mereka bisa menguasai dan merebut posisi-posisi penting di negeri ini, karena mereka ingin menjadi penentu ya
dan pemberi arah terhadap perjalanan bangsa. Dan mereka-mereka yang politik kekuasaan itu adalah mereka-mereka yang ada di Senayan sana, atau yang ada dan bergabung dalam partai-partai politik. Nah, tetapi di samping politik kekuasaan ada juga politik lain yang disebut politik nilai. Nah, saya ini bukan orang yang ada di posisi politik kepartaian. Saya adalah orang yang berada dalam posisi memperjuangkan atau terlibat dalam politik nilai. Tugas saya adalah bagaimana memperjuangkan nilai-nilai dan merebut supaya nilai-nilai tersebut ya dijunjung tinggi oleh anak-anak bangsa. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman saya itu menuding saya telah berpolitik, saya memang akui saya berpolitik. Tetapi saya berpolitik bukan untuk mendapatkan kekuasaan. Karena saya, kalau kawan-kawan saya yang aktif di politik, ya mereka ingin jadi presiden, mereka ingin jadi wakil presiden, mereka ingin jadi menteri, mereka ingin jadi duta besar, mereka ingin menjadi komisaris BUMN, mereka ingin jadi direktur BUMN, gitu kan. Mereka ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota. Kalau saya tidak peduli dengan itu semua. Itu silakan diurus, itu tidak urusan saya itu. Yang penting bagi saya adalah kalau kalian menjadi presiden, kalian jadi wapres, kalian jadi menteri, kalian jadi gubernur, kalian jadi bupati, kalian jadi wali kota, ya kalian harus menjadi pemimpin yang beradab. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya itu Pak Narabas supaya mereka menjadi pemimpin yang beradab? Ya secara kebangsaan kan dasar negara ini adalah ya ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam kurung Pancasila, dan hukum dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi bagi saya ukuran beradab dan tidak beradabnya seorang pemimpin itu saya lihat dari sisi kepatuhan dan ketidakpatuhannya terhadap hukum dasar dan dasar negara. Nah, oleh karena itu, karena dasar negara ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, berarti agama sangat memainkan peranan penting. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dibuat, apakah itu dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan lain, dia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu seperti kita ketahui bersama, tidak ada yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, sila yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saya tertarik sekali dengan tulisan Pak Aliafi ya, tahun 90-an di Koran Pelita ya. Kata beliau, tidak ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 itu yang bertentangan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Nah, oleh karena itu ya, karena dia tidak bertentangan ya, maka dia boleh kita patuhi gitu kan. Dan karena kita sudah membuat kesepakatan di tanggal 18 Agustus 45 ya, bahwa kita sudah sepakat ya, sebenarnya kita bisa menjadikan negeri ini sebagai negara khilafah. Kita sebenarnya juga bisa menjadikan negara ini negara al-mamlakah atau sultaniyah atau keamiran. Tetapi ya para founding father kita, ya para orang-orang tua kita yang arif bijaksana itu ternyata telah memilih dan telah bersepakat untuk membentuk negara kita dalam bentuk republik, di mana dasarnya adalah ya ketuhanan yang Maha Esa atau dalam kurung Pancasila, dan hukum dasarnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, oleh karena itu bagi saya ya menjadi sebuah tugas dan kewajiban penting dan pokok ya, menurut saya ya, bagaimana caranya siapapun rejim, dan meskipun rejim berganti, menurut saya ya dia tidak boleh menyimpang daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. So, kalau seandainya mereka menyimpang, maka menurut saya mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa. Ya, mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap negara yang sudah kita sepakati. Dan kalau seandainya mereka berkhianat, ya berarti mereka tidak menjadi manusia dan pemimpin-pemimpin yang tidak beradab. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, kalau seandainya Pancasila itu yang disepakati itu adalah 5,
lalu mereka peras menjadi tiga, yaitu salah satunya adalah agama ketuhanan yang bahasanya Pak Bahtiar, ketuhanan yang sesuai dengan Eh, ketuhanan yang sesuai dengan kok saya jadi lupa itu kan ya. Jadi kesimpulannya itu adalah ya mereka ingin menjadikan manusia sebagai sentral, manusia sebagai penentu, sehingga Tuhan pun harus ikut dia gitu kan. Jadi saya lihat faham yang mereka kembangkan itu adalah faham yang disebut dengan antroposentrisme, di mana menjadi penentu di atas dunia ini adalah manusia. Berbeda dengan kita, kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45, yang menjadi penentu di atas dunia ini bukan manusia, tetapi adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi menurut saya ya, apalagi kalau seandainya Pancasila itu mereka peras jadi Trisila mereka peras lagi menjadi Ekasila, digotong royong, maka Tuhan menjadi benar-benar tidak ada ya. Kalau pertama Tuhan itu menempati posisi yang tinggi dan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lalu mereka turunkan di bawah derajatnya manusia, kemudian mereka hapus sama sekali, dan ini menurut saya sangat berbahaya. Dan kalau seandainya konsep-konsep seperti ini terus digelindingkan, ya maka menurut saya ya berarti mereka telah berusaha untuk merubah ya dasar negara. Karena dasar negara menjadi gotong royong, bukan lagi ketuhanan Yang Maha Esa. Dan kalau seandainya mereka terus bersikukuh untuk memperjuangkan itu, kita harus bersikukuh juga gitu. Oleh karena itu kesimpulan saya ya ada mungkin benarnya ya pernyataan dari Prabowo ketika dia bertanding dengan Jokowi, berdebat dengan Jokowi, dia mengutip itu pandang dan pendapat dari sebuah lembaga penelitian yang menyatakan bahwa Indonesia tahun 2030 akan runtuh dan akan porak-poranda. Dan menurut saya itu memang akan bisa terjadi gitu kan. Dan kalau seandainya mereka tetap memperjuangkan Pancasila menjadi Trisila, apalagi menjadi Ekasila, ya menurut saya kita harus hadapi. Kalau perlu kita berperang dengan mereka. Begitu. Oleh karena itu kita minta mereka jangan main-main gitu ya, jangan main-main dengan Pancasila, jangan main-main dengan Undang-Undang Dasar 45. So kalau seandainya mereka merubah-rubah dan mengutak-utik ya apa yang sudah kita sepakati, ya berarti mereka melakukan gerakan mufarroqoh. Kalau mereka melakukan gerakan mufarroqoh ya kita harus hadapi gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ya kita harus konsisten dengan hal-hal yang menjadi prinsip dan hal-hal yang merupakan masalah-masalah pokok yang menyangkut dasar negara dan hukum dasar di negeri ini. Nah, cuma yang saya lihat ini adalah ya kecenderungannya mereka-mereka yang memegang kendali kekuasaan ini nampak oleh saya ya membicarakan Pancasila dan menuding orang anti Pancasila sementara dia tidak Pancasilais. Apa contohnya Pak Narabas? Contohnya mereka adalah koruptor-koruptor. Saya pengen sekali itu ya, yang tajam-tajam mengkritik orang anti Pancasila, anti kebinekaan itu, coba rekening banknya dibuka gitu kan. Coba rekening banknya dibuka. Oleh karena kesimpulan saya ya, negara ini menurut saya harus diurus oleh orang yang jujur gitu kan. Nah, tetapi hari ini kita lihat pemimpin-pemimpin di negeri ini ya, saya ingat akan Plato ya. Plato menyatakan begini, ada 3 tipe manusia. Itu manusia kepala, manusia dada, dan manusia perut. Manusia kepala itu adalah para filosof dan negarawan. Manusia dada itu adalah tentara dan polisi. Kemudian manusia perut itu adalah para pengusaha. Nah, kalau di zaman Pak Harto, ya Pak Harto sebagai politisi mengendalikan pengusaha, gitu kan. Lim Siliong CS itu adalah orang-orang yang difasilitasi dan dibesarkan oleh Pak Harto. Nah, tetapi kemudian ya mereka-mereka itu melawan dan membangkang kepada Pak Harto dan terjadilah reformasi. Dan sekarang posisinya jadi terbalik. Bukannya para pemimpin itu membawahi pengusaha, mengatur pengusaha, tetapi sekarang malah pengusaha yang di atas, pemimpin yang di bawah, gitu kan. Timbul pertanyaan, mengapa peristiwa itu sampai terjadi, Pak Narabas?
Ya karena Undang-Undang Dasar 45 diamandemen. Ya, sehingga akibatnya ya apa? Karena kita melakukan pemilihan-pemilihan langsung ya, presiden kita pilih langsung, gubernur kita pilih langsung oleh seluruh rakyat, bupati, wali kota, maka terjadilah situ persaingan. Nah, di situ berlakulah teori Darwin, survival of the fittest. Siapa yang akan menang yaitu yang paling prima. Prima apanya Pak Drabas? Prima duitnya, prima keuangannya, prima organisasinya gitu kan. Oleh karena itu siapa yang bisa membuat kondisi itu menjadi prima? Ya karena membutuhkan uang ya tentu saja ya orang-orang yang dekat dengan para pemilik kapital. Profesor Dr. Mahfud MD tahun 2020 bulan November kalau tidak salah ya, sebelum kita pilkada itu menyatakan bahwa 92% orang-orang yang maju dalam pilkada itu dibiayai oleh para pemilik kapital. Saya betul-betul tidak bisa membayangkan itu ya. Bagaimana itu kalau mereka terpilih gitu ya. So ketika saya menjadi Sekjen Majelis Ulama Indonesia, setahun saya menjadi Sekjen, saya sowan kepada seorang kiai yang sangat saya hormati ya, yaitu Bapak Profesor Dr. Ki Haji Liafi ya, salah seorang ketua dan sesepuh Nahdlatul Ulama ya, dan saya orang Muhammadiyah ya. Ya, jadi saya sowan sama beliau, Pak Kiai, saya ditunjuk oleh teman-teman menjadi Sekjen Majelis Ulama Indonesia, tolong nasihatin saya. Ada setengah jam beliau menasihati saya ya. Salah satu nasihat beliau yang bagi saya tidak akan lupa ya, yaitu yang disampaikan dalam bahasa Arab. Kira artinya bunyi begini. Ya'ti man syi'ta fa innaka amiruh was'al man syi'ta fa innaka asiruh. Kalau saya terjemahkan secara bebas ya, jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintah-merintahnya. Dan jika engkau meminta-minta kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan menjadi tawanannya. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, serta saudara yang saya hormati ya, nyaris tidak ada pemimpin di negeri ini ya yang tidak tertawan ya. Nyaris tidak ada pemimpin di negeri ini yang tidak tertawan. Nyaris tidak ada pemimpin di negeri ini yang tidak diperintah-perintah oleh pemilik kapital. Ini yang saya risihkan dan risaukan gitu. Sehingga saya lihat ya para gubernur, para bupati, para wali kota, pada menteri, dan saya tidak sebut ke atasnya ya, itu tampak oleh saya mereka adalah politisi-politisi. Sementara menurut saya yang ideal itu kalau mereka sudah menduduki jabatan-jabatan itu, mereka jangan jadi politisi lagi. Dan kalau mereka menjadi politisi, maka menurut saya mereka akan menjadi orang pemimpin-pemimpin yang tidak beradab. Kenapa? Karena mereka hanya akan mementingkan dirinya dan akan mementingkan kelompoknya. Lalu maunya Pak Andrabas bagaimana? Saya maunya kalau mereka sudah menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi wakil presiden, menjadi presiden, mereka jangan lagi berpikir tentang kelompoknya saja. Ya, mereka harus menjadikan diri mereka sebagai negarawan-negarawan yang memikirkan nasib seluruh rakyat dan seluruh bangsa. Tapi apa yang terjadi? Para menteri ini saya lihat dia sudah kaya, masih korupsi juga. Timbul pertanyaan, kenapa dia masih korupsi? Ya karena dia dibebani dan ditugasi oleh partainya, oleh teman-temannya, oleh kelompoknya untuk mencari duit. Untuk kepentingan partai, untuk kepentingan kelompoknya. Jadi dengan demikian menurut saya ya negeri ini berada dalam satu posisi yang sangat dilematis ya. Dan kesimpulan saya adalah ya selama para pemimpin ini berhutang budi kepada para pemilik kapital ya, maka selama itu pula lah negeri ini menurut saya tidak akan aman ya, dan tidak akan sesuai dengan yang kita cita-citakan. Mengapa begitu Pak Andrabas? Ya, karena akhirnya ekonomi itu akan berputar dari segelintir orang ya. Ekonomi akan dengan harta dia akan mencari merebut kekuasaan. Mungkin tidak dia yang jadi menteri, jadi ini, jadi itu ya. Tetapi orang itu akan mereka jadikan sebagai kuda tunggangan untuk mendapatkan harta lagi gitu kan. Dan kalau seandainya itu yang terjadi ya, maka mereka akan menguasai ekonomi karena mereka berbisnis dan mereka juga akan menguasai politik. Nah, dan menurut Profesor Dr. Peraih hadiah Nobel ya, kok saya jadi lupa namanya ini,
dia ahli juga tentang, dia ahli ekonomi. Dia menyatakan begini, bila economic power dan political power ada di satu tangan, di satu kelompok, ya maka dia akan melahirkan rejim yang tiranik, maka dia akan melahirkan rejim yang zalim. Dan menurut saya hari ini rejim yang zalim itu sudah ada ya. Banyak sekali praktek-praktek yang menurut saya tidak lagi sesuai dengan hukum, tidak sesuai lagi dengan kebenaran-kebenaran yang sebenarnya benar gitu kan. Dan undang-undang yang ada yang mereka jadikan sebagai dasar pijak adalah undang-undang yang menurut saya tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya karena ada salah seorang filosof menyatakan, kapankah sesuatu itu dikatakan adil ya? Kalau menurut Plato, sesuatu itu dikatakan adil kalau seandainya pedagang jadi pedagang, tentara jadi tentara, filosof jadi atau negarawan menjadi pemimpin gitu kan. Tetapi kalau seandainya yang menjadi pemimpin itu adalah tentara, maka menurut Plato itu tidak akan adil. Dan kalau apalagi kalau yang jadi pemimpin itu adalah para pedagang. Para pemimpin itu artinya para penentu ya, kebijakan itu adalah pedagang, tambah tidak berkeadilan lagi gitu kan. Dan apa namanya, ada salah seorang filosof lain menyatakan sesuatu dikatakan adil kalau seandainya sesuatu itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang berlaku itu kan di negeri kita ya diturunkan dari Undang-Undang Dasar 45, tetapi banyak sekali undang-undang yang dibuat yang katanya diturunkan dari Undang-Undang Dasar 45 tapi nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Contohnya Undang-Undang ITE itu. Dan kemudian adalah undang-undang yang terkait dengan cipta kerja. Itu adalah undang-undang yang menurut saya ya, kalau Undang-Undang ITE pasalnya pasal karet ya, jadi orang-orang yang tidak sejalan pandangnya dengan rejim, dengan pemerintah atau dengan kelompok-kelompok tertentu ya akan dituding, akan ditangkap. Dan menurut saya cara-cara memimpin seperti itu ya adalah cara-cara memimpin yang tidak benar gitu kan. Nah, oleh karena itu menurut saya ya kalau misalnya kita ingin membentuk membentuk politik bangsa yang beradab ya, saya punya kesimpulan ya harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Untuk itu ya agama harus dijadikan sebagai sumber inspirasi, sumber nilai ya, dan sumber motivasi. Dan agama menjadi tolak ukur dari kebenaran dan ketidakbenaran tindakan yang dilakukan oleh para politisi gitu kan di negeri ini. Jadi dengan demikian bagi saya ya agama dan Pancasila serta Undang-Undang 45 tidak boleh hanya ada di bibir, tetapi ya itu harus kita wujudkan di dalam kenyataan gitu kan. Oleh karena itu Muhammadiyah menganggap negeri ini sebagai darul ahdi wa syahadah, yaitu negeri yang kita bangun atas dasar perjanjian dan kesepakatan yang kita buat. Dan sekarang eranya bagi kita untuk membuktikan konsistensi dan konsekuensian kita di dalam menegakkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dan inilah dilema kita hari ini ya, karena di negeri kita ini ada ketegangan dikarenakan berbedanya kepentingan dan sudut pandang ya. Dan menurut saya ya kepentingan dan sudut pandang yang sangat dominan hari ini ya adalah kepentingan dan sudut pandang yang diwarnai oleh paham ekonomi liberalisme kapitalisme. Dan yang menyatakan ini tidak hanya saya, tetapi orang seperti Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, menyatakan negeri ini sudah bergeser ya ke arah liberalisme kapitalisme. Padahal secara ekonomi ya sistem ekonomi kita bukan liberalisme kapitalisme, tapi Bung Hatta menyebutnya adalah sebagai sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia, bukan sosialisme marxisme. Dan Profesor Dr. Sri Edi Suarsono menyatakan sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi religius. Dan Profesor Dr. Mobiarto menyatakan sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi Pancasila. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, kalau kita ingin membuat negeri ini menjadi negeri yang adil dan makmur ya, dan keadilan sosial tegak bagi seluruh rakyat Indonesia ya, maka bagi saya ya, kalau dalam bidang ekonomi ya sistem ekonomi kita harus sistem ekonomi Pancasila. Dan ketika saya bertemu dengan Pak Jokowi, saya menyatakan, Pak Jokowi kira-kira manusia-manusia Indonesia yang berkarakter yang Pak Jokowi inginkan itu karakternya seperti apa kira-kira? Apakah karakternya adalah karakter sebagai insan Pancasilais? Oh ya benar Pak Narabas. Nah kalau begitu bagus, saya setuju sekali kalau seandainya Pak Jokowi menginginkan ya terbentuknya
manusia-manusia yang Pancasilais. Tetapi saya lihat di lapangan yang terjadi tidak seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Kata beliau, kan coba aja Bapak lihat di UI, di Gajah Mada, di berbagai-bagai perguruan tinggi. Kalau kita belajar ekonomi, yang diajari adalah ekonomi liberalisme kapitalisme, ya kan, bukan ekonomi Pancasila. Kalau kita belajar psikologinya psikologi Sigmund Freud yang ateistik. Dan kalau belajar kita sosiologinya adalah sosiologi Auguste Comte yang positivistik, yang itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pancasila, gitu kan. Oleh karena itu bagi saya ya, saya terus terang ya, saya sangat menginginkan negeri ini, karena menurut prediksi PricewaterhouseCoopers, negeri kita ini akan menjadi salah satu negara adikuasa nanti di dunia tahun 2040-2050 ya. Tetapi kalau seandainya cara pengelolaan negara kita seperti ini, ya maka menurut saya negeri ini mungkin akan maju ya. Tetapi negeri ini menurut saya tidak akan menjadi negeri yang adil dan tidak akan menjadi negeri yang beradab gitu. Negeri kita ini hanya duplikasi dan template daripada kemajuan yang ada di Eropa dan yang ada di Amerika. Sementara saya tidak menginginkan ya Indonesia ini menjadi negara maju seperti majunya Eropa dan majunya Amerika. Karena Eropa maju dan Amerika maju ya mereka mengabaikan Tuhan, meremehkan Tuhan. Bahkan banyak di antara mereka tidak mengakui akan ada Tuhan. Sementara negara kita berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu kita menginginkan negeri kita menjadi negeri yang menghormati Tuhan dan menghormati ajaran agama. Ya meskipun di negeri kita ada 6 agama, ya kita harus akui itu. Dan ternyata memang seperti itulah fakta dan realitasnya. Oleh karena itu saya sangat berharap sekali ya supaya kita nanti pada waktunya akan menjadi negara maju, tetapi kita menjadi negara maju di mana masyarakatnya dan para pemimpinnya benar-benar berlaku adil serta beradab dan serta berakhlak mulia. Itulah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Cuma kalau melihat fakta dan realita, kayaknya apa yang saya sampaikan ini akan menjadi hal-hal yang hanya utopis gitu. Karena saya tidak melihat ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh elemen-elemen bangsa ke arah itu gitu. Dan kalau seandainya kita ada partai-partai Islam, maka partai-partai Islam pun menurut saya juga tidak bisa berbuat banyak ya. Karena partai-partai Islam ternyata melanggar ajaran Islam. Tuhan menyuruh wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Ternyata mereka tidak berpegang teguh kepada tali Allah. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Ternyata mereka berpecah belah. Sesama Muslim tidak mau bersatu, gitu ya. Sebenarnya partai kita boleh bermacam-macam, tapi kita bersatu di dalam menghadapi masalah kita bersama. Tapi ternyata ya tidak. Di antara partai-partai Islam itu saling telikung menelikung. Jadi kesimpulan saya ya, dunia perpolitikan kita termasuk dunia perpolitikan yang digumuli oleh ulama Islamnya adalah perpolitikan yang menurut saya lebih mencintai dunia daripada akhirat. Padahal menurut saya semestinya kita harus mencintai akhirat kita dari dunia kita. Kalau seandainya kita mencintai dunia, kita tidak akan dapat akhirat. Tetapi kalau kita cintai akhirat, maka dunia kita akan dapat. Karena ridho Allah akan ada bersama kita. Demikian mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan, agak tergesa-gesa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik tutur ceritanya dan sangat fundamental sekali alasan-alasannya dan dekat sekali contoh-contohnya. Dan yang paling penting adalah sudut pandangnya yang berangkat dari nilai-nilai Pancasila dan undang-undang yang disari oleh ketuhanan Maha Esa, di mana ketuhanan ditempatkan yang paling tinggi.